akan gunakan di dalam pendidikan khusus baik di kegiatan Pak. Silahkan Bu. Ya Bu. Sudah jelas Bu. Silakan Ibu menjelaskan. Silakan Bu Kaban. Ya, dia Bu Rospiani bisa dengarkan saya. Kalau enggak bantu Iya Bu, oleh tapi Ibu kurang Stince. jelas. Oke, Ibu Stince bisa bantu jelaskan. Ya, Ibu Rustiani, Ibu Kaban ingin meminta penjelasan Ibu dalam ini kan Ibu tidak menjelaskan media apa yang digunakan, ya, apa ada media atau metode yang digunakan dalam pembelajaran ini kan Bu? Oh iya Bu, saya menggunakan media pembelajaran yaitu kartu huruf. Karena memang di sana itu siswanya memang dari nol. Karena orang tuanya itu mu'alaf. Kebanyakan siswa Islamnya itu memang dari orang tua yang memang kurang paham agamanya Bu. Jadi harus dari nol. Jadi saya menggunakan media kartu huruf agar lebih mudah mereka memahami bacaan Al-Quran. Oke, nah berarti gunakan media kartu huruf. Metodenya juga bisa macam-macam tuh Bu Rospiani. Jadi tolong coba dipikirkan ya, dipikirkan atau memang mungkin sudah terpikir mau menggunakan metode belajar baca tulis Al-Quran seperti apa. Terus mau gunakan media apa aja. Tadi udah gunakan media kartu. Nah, silahkan diperjelas di dalam rancangan aktualisasinya. Lalu mungkin juga ada metode khusus yang akan digunakan, silahkan ditekan di situ supaya jelas buat kita apa yang akan Ibu lakukan ya untuk meningkatkan kemampuan baca dan tulis Al-Quran anak-anak. Alat apa yang Ibu gunakan, media apa, bagaimana metodenya, harus jelas ya Bu Rospiani. Karena kan kita mau lihat nih kemampuan teknisnya Ibu. Ya, kemampuannya Ibu mempraktekkan metode-metodenya, menggunakan media-media yang memungkinkan bisa digunakan. Nah, kalau itu tidak terlihat, kita tidak bisa menangkap spesifikasinya seperti apa gitu. Ibu bisa menerapkan berbagai metode dan media yang bisa digunakan. Karena sesungguhnya sebenarnya yang ingin kita lihat dalam 1 bulan ini bukan kita ingin melihat menguasai metode dan ya, karena kalau untuk kemampuan anak-anak kita tidak bisa menghitungnya atau menilainya dalam waktu hanya 1-2 kali diterapkan. Ya, hanya dalam waktu seminggu misalkan seperti itu. Tapi kita bisa melihat kemampuan Ibu mengaplikasikan media dan metodenya dari beberapa penampilan Ibu ya dalam mengaktualisasikan. Jadi lebih ke situ ya. Jadi Bu tolong medianya ya apa aja disebutkan di situ, dijelaskan. Lalu metodenya apa saja yang akan digunakan ya. Silakan. Media yang gunakan kartu huruf dan buku Iqra. Metodenya ada metode khusus? Ya. Ibu. Metodenya apa Bu? Medianya kan tadi kartu huruf dan Iqra. Ada metode khusus nggak Bu? Metodenya? Pembimbingan langsung Bu. Metodenya pakai pembimbingan langsung. Langsung membimbing. Oh, yang latihan terbimbing itu ya? Iya, latihan terbimbing Bu. Karena itu ditulis di kegiatan Bu ya? Ya Bu. Jadi ditulis di kegiatannya menyiapkan alat bantu pembelajaran kartu huruf dan Iqra. Lantas berikutnya pelaksanaan pembelajaran latihan terbimbing. Itu yang tidak jelas Bu. Ya? Iya Bu. Sebenarnya juga ya banyak bisa dilakukan metodenya selain metode bimbingan itu, misalkan dengan metode bermain ya, huruf-huruf yang kartu-kartu tadi diacak-acak terus
jadikan sebagai alat bermain. Anak-anak disuruh ngundi, ambil salah satu, terus sebutkan ini apa, huruf apa, ini huruf apa. Kalau huruf ini dan huruf ini dieja menjadi apa, begitu kan? Saya bisa, jadi banyak sebenarnya yang Ibu bisa lakukan gitu. Sayang sekali Ibu menampilkannya tidak jelas, kedua terlalu minim. Ya, padahal waktu Ibu banyak. Nah, sebenarnya Ibu harus menunjukkan praktek-praktek itu gitu, karena sekali lagi Bu, ada dua gitu hal yang ingin kita lihat dari peserta latsar. Setelah selesai latsar ini, hal yang kita ingin lihat. Pertama, dia sudah menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN. Tercermin dari produk-produk rancangan aktualisasinya. Produk-produk aktualisasinya seperti apa. Itu bisa tercermin, bisa kelihatan. Oh ya, Ibu Rospiani ini udah menghabituasikan nilai-nilai dasar nih. Dia melaksanakan tahapan ini bagus hasilnya, buktinya gini. Dia menyusun kegiatan bagus, dia udah melaksanakan menghabituasikan nilai A, B, dan C, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, kita juga ingin melihat ya kompetensi teknis, kemampuan teknis dari peserta latsar ini terkait dengan pelaksanaan tugasnya, tugas dan fungsinya. Nah, kompetensi kemampuannya Bu Rospiani melaksanakan tahapannya. Nah, kalau kemudian Bu Rospiani melaksanakan tapi tidak jelas metodenya, tidak jelas medianya, akhirnya proses pembelajarannya mungkin saja tidak akan efektif mencapai tujuan pembelajaran. Karena terlihat tidak ada konsepnya. Tidak ada kalau ngajar ya asal ngajar gitu, tidak ada konsepnya mau melakukan proses pengajaran seperti apa, media apa yang mau digunakan, ya. Padahal yang kita mau lihat itu kemampuan teknis dari Bu Rospiani terkait dengan tusinya. Makanya dikasih waktu 1 bulan belajar, berlatih untuk itu. Nah, gunakan waktu 1 bulan itu untuk mengaplikasikan beberapa metode. Sehingga nanti Bu Rospiani bisa lihat, oh saya metode ini nih yang paling efektif. Saya bisa terapkan untuk seterusnya atau untuk beberapa materi ke depan. Oh, media ini nih yang bagus nih kita gunakan untuk anak-anak seumuran kelas 1 atau 2 atau kelas 3 SD misalkan seperti itu. Oh, untuk kelas 5 saya harus gunakan media yang lain, media yang ini. Seperti itu gitu, ya. Kalau hanya seperti ini, Bu Rospiani terlihatnya seperti tidak menguasai gitu. Media apa digunakan untuk apa, ya? Metode apa digunakan untuk apa, atau mungkin tahu tapi tidak bisa mempraktekkan, tidak kreatif mempraktekkan. Makanya ya ada yang namanya metode mix and match ya di dalam ini. Nah, sebenarnya itu metode mix and match itu bukan hanya untuk anak-anak, untuk kita juga memix dan matchkan antara metode dengan media yang bisa kita padu-padankan ya untuk penggunaan kita dalam proses pembelajaran. Ya, Bu Rospiani, tolong digali lagi deh. Dikonsultasi lagi sama ibu coach dan mentornya supaya betul-betul rancangan aktualisasinya ini ya kalau kita mau bilang kita tarik ke nilai-nilai dasar ya bisa mencakup nilai-nilai dasar yang mau kita lakukan ya. Oke, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Bu. Ya, silakan Bu. Kalau Rospiani kalau mau ada yang mau diklarifikasi silakan. Iya Bu, soalnya kan di sekolahku itu Bu, kelas 1 dia hanya sekitar 2 orang. Kemudian kelas 2 tidak ada siswanya. Itu dan kemudian kelas 3 itu hanya 2 orang. Itu pun sekarang itu baru sekarang itu hanya jumlah 13 dengan jadi kalau sudah mau lulus yang sekarang ini 3 orang jadi tinggal 10 orang Bu, siswa Islamnya. Jadi
maksudnya menggunakan metodenya itu Bu, karena siswanya itu hanya sedikit sekali. Jadi membuat Oke, yang ya, baik, Bu Rospiani, dalam waktu 1 bulan ke depan, ada siapa aja? Atau begini Bu Rospiani, kalau misalkan muridnya tidak ada enggak yang anak-anak usia sekolah lah yang masih ada di sekitarnya walaupun dia tidak bersekolah di tempatnya Ibu. Jadi Ibu ya. semacam bikin taman Al-Quran kayak begitu. Bisa nggak seperti itu? Karena kalau muridnya saja tinggal 1 orang gimana? Itulah makanya saya buat satu kelas siswa kan awalnya Bu, saya ini aktualisasi saya itu khusus kelas 3. Nah, karena membuat kelompok cuma 3 orang. Iya, Bu Rospiani sebentar. Iya, Bu Rospiani. Ya, Bu. Dengar dulu ya. Untuk muridnya Bu Rospiani digabung 1 sampai kelas apa yang ada muridnya yang agama Islam. Ya, Bu. Kan bisa digabung tuh jadi mengaji. Nanti Bu Rospiani lihat rata-rata kemampuannya apakah baru belajar dari 0 seperti yang Ibu Rospiani bilang. Walaupun dia kelas 5 mungkin dia juga baru mengenal huruf. Tidak apa-apa, gabung semuanya dan gunakan metode tertentu. Nah, Bu Rospiani bisa? Mana Dan? Maksudnya Ibu Pemuji, Ibu bukan hanya menggunakan satu media, satu metode, bisa divariasikan, Iya, Bu. tetapi mereka digabungkan sehingga bisa melakukan metode tersebut, bisa menggunakan media tersebut ya. Iya, Bu. Ada banyak harus metode dan media. Dan tidak harus di jam pelajaran, bisa sore gitu. Ya. Iya, Bu. Kendalanya Bu, ini siswa ini rumahnya berjauhan. Ada yang sampai 3 kiloan Bu. Yang agama Islamnya yang 1 kiloan. 1 kilo. Tidak ada. Maksudnya tidak ada. Daerah terpencil. Iya Bu, daerah terpencil di pegunungan. 9 kilo Bu dari trans, jalan trans. Dari perkampungan. Oke. Susah. Sorry. Oke, Bu Rospiani, kalau di dekat rumahnya Bu Rospiani ada nggak anak-anak? Ada Bu, hanya sekitar 4 orang begitu Bu. Ya udah, anak-anak yang 4 orang itu aja deh yang jadi garapannya Bu nih. Ya, syukur ada lagi nambah yang lain. Itu aja. Karena tidak memungkinkan gitu muridnya tidak ada, kalaupun kita ngumpul-ngumpulkan, menggabungkan tempat tinggal anak-anak berjauhan, ya sudah yang di sekitar Bu Rospiani aja. Ya, oke. Ya itu aja saya kira. Atau bila perlu kan tidak harus anak-anak, mungkin orang dewasa yang mau belajar silakan gitu. Jadi Ibu bikin semacam taman Al-Qur'an. Taman baca, ya. Taman baca Al-Qur'an bisa aja. Tidak hanya harus anak-anak, tapi untuk yang remaja mungkin ya. Silakan Bu Rospiani. Yang pentingnya kita mau lihat bagaimana teknisnya ya, kemampuan teknisnya. Oke. Itu saja saya kira sih. Silakan kalau mau ditanggapi. Ya, terima kasih Ibu Pemuji, Ibu Kaban. Jadi untuk Ibu Rospiani tolong nanti diperbaiki ya, supaya bisa lebih konkret apa yang akan dilakukan ya. Kaitan dengan saran masukan tadi dari Ibu Kaban, kalau memang kesulitan untuk mengumpulkan anak sekolah, bisa yang di sekitarmu ya, bikin taman baca Al-Quran dan lain sebagainya yang bisa dilakukan. Dan juga rencana aksi bela negara akan ditambahkan 1 kegiatan ya. Ya Bu. Peduli lingkungan ya, di sekolah peduli lingkungan, bagaimana mengajak siswa-siswi yang lainnya untuk bersama-sama peduli lingkungan, menjaga kebersihan ya. Itu menjadi 1 kegiatan atau 1 tahapan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Mentor, terima kasih sudah mendampingi kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Demikian seminar kami. Mohon maaf jaringan yang kurang bersahabat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke host.
Suaranya Ibu Host yang tidak kedengaran, Ibu Host. Bu Risma, suaramu tidak kedengaran.